bersama saya Firda Safira Rahmatullah, mahasiswa UIN 126 jurusan Tadris Kimia. Nah, pada pertemuan dalam video kali ini kita akan melakukan pengamatan atau mengetahui apa yang kira-kira terjadi pada air yang diletakkan pada botol yang tertutup dan pada botol yang terbuka. Pernahkah kalian memperhatikan apa yang terjadi pada dua botol yang masing-masing berisi air dan diletakkan pada ruang terbuka, di mana pada botol pertama botol ditutup sedangkan pada botol kedua botol tidak ditutup? Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, setelah beberapa saat diamati, ternyata pada botol pertama air tidak mengalami penyusutan, sedangkan pada botol kedua air mengalami penyusutan. Kira-kira dapatkah kalian menjelaskannya? Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, maka mari kita perhatikan gambaran submikroskopik dari air pada botol terbuka atau sistem terbuka dan pada botol tertutup atau sistem tertutup yang diletakkan pada ruang terbuka. Pertama-tama kita akan mengamati apa yang terjadi pada botol pertama. Pada botol pertama atau botol tertutup, air yang semula berfasa cair akan mengalami penguapan, yaitu akan berubah menjadi fasa gas, di mana dalam fasa gas ini air akan berbentuk uap air. Nah, karena botol ditutup, maka uap air tertahan di tutup botol. Nah, karena diletakkan di ruang terbuka, maka suatu saat suhu tersebut akan mengalami penurunan pada ruang terbuka tersebut. Nah, ketika terjadi penurunan suhunya, maka uap air akan mengalami proses pengembunan. Pada proses pengembunan ini, uap air yang tadinya berfasa gas akan menjadi titik-titik air atau menjadi uap-uap air. Nah, uap air ini yang nantinya akan dapat kembali lagi menjadi air dengan fasa cair. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa air pada botol pertama tidak mengalami penyusutan. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengamatan pada botol kedua. Pada botol kedua ini botol tidak ditutup, sehingga air akan mengalami penguapan seperti pada botol pertama tadi. Karena diletakkan di ruang terbuka, air akan mengalami penguapan dan berubah menjadi uap air atau air dengan fasa gasnya. Nah, karena botol tidak ditutup, maka uap air tersebut tidak akan tertahan, sehingga uap air tersebut akan hilang. Nah, karena uap air tersebut hilang, maka air mengalami penyusutan. Nah, hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa pada gambar kedua air mengalami penyusutan jumlahnya. Nah, sekarang kalian telah mengetahui mengapa pada botol pertama air tidak mengalami penyusutan, sedangkan pada botol kedua air mengalami penyusutan. Karena pada botol pertama air dapat kembali lagi atau reaksi air tersebut mengalami reaksi reversibel atau reaksi yang dapat kembali atau reaksi balik, di mana yang tadinya air berfasa cair berubah menjadi air berfasa gas. Nah, setelah beberapa saat air berfasa gas ini dapat kembali lagi dengan wujud asalnya, yaitu air berfasa cair, di mana reaksi ini digambarkan dengan dua anak panah yang saling berlawanan. Sedangkan pada gambar kedua, mengapa air mengalami penyusutan? Karena reaksi hanya berlangsung satu arah, yaitu air yang tadinya berfasa cair berubah menjadi air berfasa gas. Nah, karena botol tidak ditutup, maka air dengan fasa gasnya ini tadi tidak dapat kembali lagi menjadi air dengan fasa cair. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari video ini. Terima kasih atas perhatian dan tentunya mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.